Guru, alhamdulillah Bu, saya sedikit kurang baik nih Bu. Iya, kelihatannya murung banget kalau Ibu lihat dari wajahmu yang biasanya berseri-seri. Iya Bu, jadi begini Bu, boleh kan Bu saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Guru? Oh, tentu saja dengan senang hati. Ayo, apa yang akan kamu ceritakan? Silakan, Ibu siap kok menjadi pendengar yang setia. Ya, jadi begini Bu, belakangan ini saya itu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran Bu, yaitu pelajaran IPA. Jadi saya itu merasa kalau guru IPA saya, Ibu Dita itu agak kurang adil gitu kepada saya dalam memberi penilaian Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu ingin capai dari diskusi kita pada kali ini? Yang jelas saya ingin menemukan solusi dari masalah saya ini Bu. Apakah Ibu bersedia membantu saya Bu? Selain itu ada lagi? Tidak sih Bu, yang jelas permasalahan saya ini bisa terselesaikan, itu saja Bu. Oke. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam mata pelajaran IPA tersebut? Jadi begini Bu, di kelas itu kan ada LKS gitu ya Bu. Bu Dita itu mewajibkan kalau kami di kelas itu harus membeli LKS. Nah, sementara kan Ibu tahu sendiri saya itu kan dari keluarga yang tidak mampu Bu, sehingga sampai dengan hari ini saya itu belum bisa membelinya. Nah, tapi walaupun seperti itu, saya itu selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ketinggalan dengan teman-teman. Saya meminta teman dengan melalui pinjam seperti itu Bu, pinjam ke teman-teman saya yang punya buku LKS gitu. Dan sampai di rumah begitu saya juga berusaha mempelajarinya semaksimal mungkin, dan menurut saya itu sudah usaha saya yang mati-matian begitu Bu. Tapi sampai dengan di sekolah ketika ulangan, entah kenapa nilai saya itu masih saja tetap rendah meskipun usaha saya sudah sedemikian rupa. Dan menurut saya Bu Dita itu tidak adil, karena mungkin bisa jadi karena saya tidak mau beli bukunya sehingga beliau pilih kasih gitu Bu. Bisa kamu jelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut? Jadi begini Bu, Ibu Dita itu kadang-kadang menyindir saya, dan saya merasa ya sedikit sakit hati gitu kan Bu, menyindir-nyindir supaya beli buku seperti itu. Kemudian ya intinya itu Bu. Kalau begitu Ibu sekarang mulai bisa memahami ya. Selain nilai yang kamu dapatkan dari tugas dan ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman selain sindiran Bu Dita tadi? Yang membuat saya tidak nyaman sebetulnya sih selain itu kadang-kadang saya sempat mikir juga gini Bu, apa bisa jadi ini kan biasanya ya Bu, biasanya saya kalau pulang sekolah kan memang selalu belajar begitu ya. Saya pinjam, kan Bu Dita itu sering kadang-kadang ngasih tugas yang memang menggunakan buku LKS, sementara saya tidak punya dan saya harus pinjam ke teman. Ya semua teman juga meminjami saya begitu. Namun belakangan ini memang saya itu membantu orang tua saya yang saat ini ibu saya kan sedang sakit, dan saya menggantikan posisi ibu saya begitu. Saya membantu ibu sehingga pada jam pulang sekolah itu waktu saya untuk belajar itu tidak ada Bu. Jadi saya karena itu bisa jadi mempengaruhi nilai saya itu tidak ya Bu? Oke, tadi kamu mengatakan katanya Bu Dita sering menyindir-nyindir begitu ya? Iya. Iya. Coba bisa kamu ceritakan seperti apa bentuk sindirannya? Jadi bisa gini Bu, kamu ungkapkan dalam kalimat? Iya, seperti ini Bu.
Jadi sering gitu ya Ibu Dita, anak-anak untuk memudahkan pembelajaran kalian, untuk memudahkan pembelajaran kita, maka sebaiknya kalian semuanya itu bisa memiliki buku LKS. Jadi silahkan kalian menghubungi itu ya Bu, tempat yang untuk beli biasanya kan di perpustakaan ya, disediakannya di situ, menghubungi bagian buku itu supaya membeli, dan diharapkan semuanya supaya memiliki buku LKS agar bisa dengan mudah pembelajaran IPA di kelas bisa nyaman, bisa kondusif seperti itu Bu. Sementara Bu Dita sendiri kan tahu kalau orang tua saya itu tidak mampu begitu. Kenapa harus mewajibkan seperti itu? Terlebih-lebih ketika ulangan ternyata nilai saya buruk. Jadi saya sangat berprasangka bisa jadi nilai buruk saya ini karena mungkin tidak punya LKS begitu Bu. Saya jadi menyimpulkan seperti itu Bu. Gitu ya. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk bisa keluar dari masalah tersebut? Keluar dari masalah inilah, ini masalah saya Bu, ini masalah saya saat ini. Saya belum bisa keluar dari masalah ini. Saya jadi hanya berprasangka kepada Bu Dita bahwa Bu Dita itu pilih kasih, Bu Dita itu tidak adil. Jadi saya sih sempat ingin begitu Bu, sempat ingin mengklarifikasi apa yang saya pikirkan ini benar atau tidak gitu, kepada Bu Dita. Cuman saya mengurungkannya Bu karena saya tidak berani. Terus kenapa tidak kamu lakukan? Ya mungkin saya takut beliau tersinggung begitu Bu. Apakah sebelumnya kamu pernah memiliki pengalaman yang bisa sampai beliau tersinggung atau mungkin beliau marah? Oh, tidak sih Bu, tidak. Nah, kalau tidak, kenapa tidak kamu coba? Baiklah, mungkin akan saya coba Pak ya Bu. Bagus. Setelah kamu bertemu dengan Bu Dita nanti, apa yang ingin kamu sampaikan? Ya saya akan mengklarifikasi, akan menanyakan kepada beliau tentang apa yang saya rasakan, apakah benar beliau sudah berbuat tidak adil seperti itu. Bagus. Ayo lakukan itu ya. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin bisa mendapat nilai tinggi walaupun tidak memiliki buku ringkasan materi tersebut? Sepertinya saya memang harus memilikinya Bu. Sepertinya saya harus punya buku itu. Jadi mungkin saya harus membeli buku itu karena mau tidak mau memang. Kalau tadi menurut Ibu, kata-kata Bu Dita itu ya ada benarnya juga sih ya Bu. Karena memang saya tidak punya buku sehingga otomatis saya memang ketinggalan ya Bu. Ketinggalan materi daripada teman-teman yang punya buku yang bisa dengan mudah diakses sendiri di rumah ketika ada tugas dari Bu Dita. Jadi kesimpulannya memang mungkin bisa jadi karena saya memang tidak punya buku begitu ya Bu. Jadi mau nggak mau saya memang harus berusaha membeli buku itu walaupun orang tua saya tidak punya. Mungkin saya harus menyisihkan uang saya begitu ya Bu. Coba, selain kamu tidak memiliki buku, ada hal lain yang bisa mungkin mempengaruhi hasil belajarmu? Iya tadi. Kita coba di rumah kegiatannya apa saja? Ya itu tadi Bu, kan biasanya saya pulang sekolah itu kan saya belajar dan memang karena ibu saya sedang sakit sehingga saya tidak bisa belajar lagi sekarang. Otomatis waktu yang sisa waktu saya sepulang sekolah itu yang biasanya saya gunakan belajar itu tidak saya gunakan lagi. Mungkin bisa jadi saya harus menggantinya kali Bu, waktu belajarnya. Berarti selain memiliki buku, waktu belajarmu tadi kamu mengatakan berkurang karena ibumu sakit harus membantu menggantikan peran ya, tugas orang tua di rumah. Oke. Apa
apakah hal tersebut sangat mengganggu belajarmu? Maksudnya? Kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan. Iya tentu saja Bu, tentu saja. Karena itu menyita waktu otomatis karena saya harus mengurus ibu, kemudian juga membantu ibu ya, membantu apa yang tadinya dilakukan oleh ibu itu digantikan oleh saya. Itu memang tidak saya gunakan untuk belajar lagi ketika pulang sekolah. Itu sudah tidak ada waktu untuk itu. Oh, hebat sekali murid ibu yang satu ini, luar biasa ya. Di rumah kegiatannya begitu padat membantu orang tua. Benar-benar anak solehah ya Allah. Selanjutnya, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak memiliki buku ringkasan materi atau karena kurang belajar dan juga tidak bisa membagi waktumu dengan baik? Kalau menurut saya semuanya Bu. Ketiga-tiganya berpengaruh ya? Iya, betul. Oke. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Menurut saya, satu, saya memang harus punya bukunya supaya saya bisa bersaing dengan teman-teman saya, seperti itu. Terus yang kedua, saya memang karena saya tidak bisa belajar setelah pulang sekolah, mungkin saya harus mengganti jam belajar saya Bu. Mungkin pagi hari Bu, saya harus bangun lebih awal untuk belajar karena dari yang saya tahu itu kalau pagi-pagi itu Pak Guru juga pernah bilang kalau belajar di pagi hari itu bagus. Mungkin saya akan menggunakan waktu pagi itu untuk belajar. Bagus sekali. Ibu sangat suka rencanamu itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk bisa menjalankan rencanamu itu? Mungkin tadi kan kalau untuk membeli buku saya akan menyisihkan uang saya ya. Saya akan menyisihkan uang jajan saya mungkin dari entah berapa lah ya, entah 1.000, 2.000 seperti itu, sampai dengan saya bisa terkumpul untuk membeli buku. Nanti syukur-syukur besok kalau saya menemui Ibu Dita, boleh misalkan saya ambil bukunya dulu, kemudian saya akan membayarnya dengan berangsur-angsur, mudah-mudahan bisa gitu ya Bu. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba saya akan mencoba meminta ibu saya supaya membangunkan saya lebih awal. Oke, bagus sekali, good job ya. Kamu akan meminta bantuan kepada siapa untuk menjalankan komitmen itu? Kalau tadi di rumah kan sudah ibu ya. Ya. Ibu, kalau untuk yang menyisihkan uangnya mungkin saya akan meminta bantuan teman saya yang namanya Rohana. Itu teman baik saya. Mungkin dia bisa membantu saya untuk selalu mengingatkan saya agar saya bisa menyisihkan uang saya sampai saya benar-benar punya buku LKS itu. Oke, sangat bagus jika itu kamu lakukan. Sungguh-sungguh ya, Titin ya. Ya Bu, insya Allah Bu. Baiklah Bu, sepertinya saya sudah menemukan solusinya ya Bu ya. Terima kasih banget ya Bu, sudah mau mendengarkan keluhan saya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi. Insya Allah besok saya akan menemui Ibu Dita dan kedepannya saya juga akan menyisihkan uang jajan saya akan meminta Rohana dan nanti saya pulang juga akan menyampaikan ke Ibu supaya Ibu bisa membangunkan saya lebih awal. Oke, bagus sekali ya. Sekarang silakan kembali ke kelas, ikuti pelajaran selanjutnya. Semangat, tetap semangat ya. Iya, oke. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ya. Assalamualaikum Bu Titin. Halo, waalaikumsalam Bu Farida. Ya Allah, apa kabar? Baik, bagaimana Bu Titin? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Farida.
Oke, Bu Titin ada waktu nggak ya? Saya kok pengen curhat siang hari ini. Alhamdulillah, ini kebetulan saya juga lagi nganggur ini Bu. Yuk, ceritakan saja ada apa ini? Begini loh Bu Titin, akhir-akhir ini di sekolah saya marak terjadi pembulian. Hmm, Ini dikuatkan lagi dengan hasil rapor pendidikan di mana eh, keamanan sekolah itu menjadi salah satu aspek yang menjadi skala prioritas yang harus diperbaiki. Itu terus? Bu Titin, sehingga saya juga jadi kepikiran sampai-sampai terkadang nggak bisa tidur. Hmm, gitu ya. Jadi ini alur kita nih, topik percakapan kita ini tentang itu ya, tentang bullying ya tadi ya. Oke, kita sepakat ya kita mau ngomong tentang bullying. Oke, menurut Ibu Syifa itu rasa tidak nyamannya itu di mana? Masalah yang menjadi permasalahannya itu bagaimana? Kenapa kok sampai merasa tidak nyaman gitu Bu? Ya, kalau dari hasil nilai rapor pendidikan itu masih marak terjadi adanya pembulian, di dalamnya ada penggunaan bahasa-bahasa yang terdengar kasar, kemudian adanya pelecehan seksual di sekolah yang saya. Sampai segitunya, sampai itu ya, sampai seksual juga. Ya artinya di sini mungkin ada yang anak putra terkadang tidak sengaja menyenggol atau mungkin memegang dan sebagainya. Iya, menyedihkan sekali memang itu ya Bu ya. Terus menurut Ibu sendiri itu yang merasa prihatin seperti itu hanya Ibu atau teman-teman Ibu juga merasa? Alhamdulillah saya dan teman-teman yang lain pun sama seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang memang di sini kalau saya mengatakan sih memang sedang mencari perhatian, ya, sedang mencari perhatian, sedang mencari identitas diri, sehingga mungkin melalui cara-cara yang menurut saya masih kurang pas. Terus itu kan kasus itu kan apa ya, kasus bullying ya, apalagi itu masuk di rapor pendidikan ya, itu kan memang sangat menyedihkan. Terus rencana Ibu Syifa sendiri itu bagaimana? Kalau rencana saya sudah selama ini juga sudah sharing dengan teman-teman, kami akan berupaya satu membentuk call center atau posko pengaduan. Jadi jika warga sekolah nanti kok ada yang mengalami kasus pembulian, maka boleh nih wadah ini digunakan sebagai bahan aduan. Selanjutnya yang terpenting bahwa semua warga sekolah harus menguasai konsep dari pembulian itu sendiri, dari hal-hal yang tidak nyaman, yang membuat tidak nyaman warga lainnya. Nah, untuk pendidik dan tenaga kependidikan, mungkin di sini bisa menggunakan atau memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ya. Di situ ada satu topik yang memang berkaitan erat dengan pembulian. Nanti untuk para guru dan tenaga pendidikan supaya mempelajari atau mengikuti pelatihan mandiri dengan topik tersebut sampai pada kegiatan aksi nyatanya, dan sehingga nanti pengetahuan akan materi atau hal-hal yang terkait pembulian bisa dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu juga kami berencana ini loh Bu Titin, akan memasang banyak poster budaya positif di tempat-tempat strategis sekolah ya, karena bagaimanapun kita bisa diingatkan dari poster-poster tersebut untuk tidak melakukan hal-hal yang
berkaitan dengan pembulian tersebut. Dan usaha lainnya juga kami akan berusaha mendatangkan pihak-pihak atau mitra yang bisa di sini memberikan sosialisasi terkait adanya kasus pembulian, kemudian etika bertata krama dan sebagainya. Misalkan di sini nanti kita bermitra dengan Polsek atau Polres yang nanti kita buat jadwal secara bergiliran, bisa juga dengan tentara, bisa juga dengan psikolog dan sebagainya. Wah, mantap Bu, itu udah rencana yang luar biasa Bu. Wih, keren itu. Insya Allah dengan rencana itu kayaknya mudah-mudahan ya Bu ya bisa apa ya, bisa menghentikan pembulian di sekolah Ibu, dan yang jelas apa ya, rapotnya nanti berubah. Terus ini Bu, kan tadi Ibu sudah punya 4 rencana itu ya, ada call center, ada warga sekolah untuk apa lebih aktif dalam platform Merdeka Mengajar, kemudian ada pemasang poster-poster, kemudian juga mendatangkan mitra sekolah. Nah, untuk realisasi itu semua ya, itu bagaimana cara merealisasikannya Bu? Supaya rencana itu bisa benar-benar apa teraplikasikan. Ya, untuk rencana-rencana yang bisa dilakukan sesegera mungkin akan kita sesegera mungkin lakukan dengan secepatnya mendirikan atau membentuk call center. Kemudian untuk PMM, platform Merdeka Mengajar, juga untuk segera diselesaikan untuk topik terkait pembulian yang akan dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan. Kemudian poster-poster sudah sebagian juga terpasang, sehingga dalam waktu dekat secepatnya rencana itu akan segera terrealisasi Bu Titin. Bagus sekali. Terus untuk ini, untuk call center itu kan melibatkan banyak orang juga kan. Itu nanti yang akan bertanggung jawab itu siapa saja? Ya, di sini ada wakil kepala ya, wakil kepala kesiswaan, kemudian bekerja sama dengan Humas, kemudian dengan kesiswaan ada pembina OSIS, ada pengurus OSIS, ada MPK, Majelis Perwakilan Kelas, kemudian ada organisasi-organisasi siswa lainnya seperti Pramuka yang juga berperan aktif, dan tentunya semua warga sekolah nanti supaya juga untuk bisa berperan aktif dalam penyelesaian solusi terkait pembulian tersebut. Itu mantep banget Bu. Malah saya ini jadi apa ya, jadi terinspirasi juga ini. Kalau di SD belum bisa seperti itu Bu, luar biasa. Ini saya sekalian sharing juga ini dengan saya Bu, bisa dicontoh nanti, tapi mungkin tidak sesempurna yang di sekolah Ibu malah ini Bu. Kemudian ini lagi Bu, kalau di SMP itu kan gurunya kan banyak sekali ya Bu. Nah, terkait untuk apa implementasi platform Merdeka Mengajarnya itu, siapa yang akan memantau supaya apa satu sekolah itu bisa tergerak untuk bisa aktif dalam platform Merdeka Mengajar Bu? Jadi begini Bu Titin, di sekolah saya itu untuk pemantauan aktivasi platform Merdeka Mengajar itu dibuat semacam ada Google Drive yang untuk memantau progres dari teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan untuk bisa mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM tersebut. Jadi ada progresnya, nanti di situ akan menunjukkan misalkan guru si A sampai pada topik keberapa, sudah sampai pada kegiatan aksi nyata atau belum, itu nanti akan muncul, terekam semua di progres tersebut. Oh, sudah terencana seperti itu Bu? Iya, betul. Mantap, luar biasa. Kemudian untuk posternya itu nanti yang bertanggung jawab itu siapa Bu? Itu kan butuh pemasangan. Poster biasanya di sini wakak kesiswaan, Humas, pembina OSIS dan sebagainya itu nanti akan berkolaborasi dalam hal persiapan pembuatan poster-posternya. Terus yang akan menghubungi tentang poster pembulian itu siapa? Ya, kita
konsep desainnya, posternya itu dibuat dalam ini banner yang kecil-kecil itu loh, yang bisa dipasang, ada bingkainya, nanti dipasang-pasang di tempat strategis. Misalkan yang pertama nih, ada di gerbang, pintu gerbang ketika warga sekolah masuk ya, itu di situ ada 2 siswa putra dan putri dengan berpose seperti ini Bu Titin. Nah, kalau di sini seperti ini. Jadi di mana di situ nanti akan tertangkap maknanya bahwa di situ warga sekolah harus menerapkan budaya positif 5S. Itu salam, sapa, santun, dan sebagainya, itu yang 5S. Iya. Iya. Kemudian masuk lagi ada moto yang menginspirasi bagi warga sekolah untuk berbuat kebaikan. Itu seperti itu. Iya Bu, kalau itu kan tadi kan biasanya kan memang sudah ada begitu ya, untuk yang sudah ada yang memasangnya kayak siapa saja itu kan kalau di sekolah Ibu. Maksud saya ini kan pembulian ini kan kasus baru gitu kan Bu. Nah, maksudnya yang akan mengingatkan untuk memasang poster itu, yang membuat konsep itu siapa gitu? Itu kan perlu Bu. Iya, yang akan mengingatkan komitmen kita ya. Iya betul. Ya, di sini tentunya ada teman pendidik atau rekan sejawat untuk mengingatkan komitmen tersebut. Seluruh warga sekolah intinya bertugas, berkewajiban untuk bersama-sama berkolaborasi, saling mengingatkan dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, paguyuban orang tua, komite, siswa, bahkan masyarakat. Begitu Bu Titin. Iya betul ya, saling intinya kolaborasi gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk mendatangkan mitra ini kapan ini? Ini juga harus terencana. Itu sudah dibuat program atau jadwalnya oleh kesiswaan untuk nanti bisa menghadirkan narasumber terkait pembulian yang ada di sekolah kami. Sudah ada jadwalnya, tinggal pada reaksinya. Oke, mantap, luar biasa. Ternyata Ibu sudah punya rencana yang luar biasa ya. Bagaimana sekarang perasaannya? Perasaan saya sangat lega setelah saya menyampaikan unek-unek saya pada Bu Titin, dan insya Allah rencana-rencana yang sudah kami rancang semoga bisa terwujud, terimplementasi dengan baik. Tentunya Amin. semua warga sekolah. Amin. Ya itu ternyata juga keluar dari Ibu sendiri ya, yang udah luar biasa. Terima kasih ya Bu Titin atas waktunya. Saya jangan bosan jika saya curhat seperti ini. Oke. Di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Bu Titin. Saya mohon diri. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.